Halo teman-teman semuanya. Oke. Mungkin sembari kita nunggu buat teman-teman semua yang gabung beserta juga narasumber kita pada malam hari ini, mungkin aku izin memperkenalkan diri dan juga menjelaskan secara singkat tentang Indonesian Youth Exchange ini. Halo teman-teman. Oh ya, sebelumnya perkenalkan aku Najwa yang pada malam hari ini akan menemani teman-teman untuk ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang super duper keren kita pada malam hari ini. Halo, halo, halo. Jadi teman-teman aku izin buat jelasin secara singkat aja ya. Mungkin teman-teman yang gabung ini udah atau mungkin belum atau mungkin baru tahu soal Indonesian Youth Exchange. Jadi teman-teman, aku izin memperkenalkan Indonesian Youth Exchange ini merupakan platform kepemudaan Indonesia yang dirancang untuk memperkuat kapasitas generasi muda dalam menghadapi tantangan global melalui pengalaman belajar lintas negara, teman-teman. Jadi emang Indonesian Youth Exchange ini tuh berakar dari semangat kolaborasi dan juga visi global yang menyatukan antara pemuda Indonesia dengan mitra internasional, teman-teman. Nantinya di Indonesian Youth Exchange ini tuh bakalan ada program EduTrip, cultural exchange dan juga leadership camp. Nah, gunanya buat apa sih teman-teman kalau kita tuh ikut sama Indonesian Youth Exchange Kepemudaan Indonesia kayak gini tuh? Tentunya untuk pertumbuhan diri dan juga kepemimpinan serta diplomasi pemuda. Nah, oke teman-teman, narasumber kita pada malam hari ini udah gabung nih. Tapi sebelum aku nambahin narasumber kita pada malam hari ini, mungkin aku izin nge-spill dikit nih soal siapa sih narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin banyak teman-teman juga yang udah tahu tentang salah satu alumni kita ini. Jadi teman-teman, salah satu sosok inspiratif yang bakalan gabung ngobrol sama aku dan teman-teman semua di sini adalah seorang kandidat fully funded delegate IEX yang juga aktif sebagai content creator. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau tanya-tanya nih sama Kak Hani, boleh banget. Nah, udah ke-spill nama tapi aku belum nyebutin nama lengkapnya. Jadi alumni yang bakalan gabung sama kita adalah Kak Aulia Hanifa. Beliau merupakan content creator yang dikenal dengan gaya hidup yang produktif, berprestasi, stylish, dan tetap percaya diri. Nah, melalui keseimbangannya antara style dan juga scholarship, Kak Hani ini tuh dijadiin contoh nyata sebagai orang yang berprestasi dan juga tetap mengekspresikan diri yang bisa berjalan seiring bersama-sama gitu teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman nanti yang ada pertanyaan boleh banget dengerin live Instagram kita sampai akhir. Nantinya kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum kejawab selama aku ngobrol sama Kak Hani, boleh banget nanti tungguin dan stay tune sampai kita selesai acara live hari ini ya. Oke teman-teman, program kita. Teman-teman stay tune terus ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh banget ditanyain sekarang. Halo. Halo Kak Hani. Masya Allah. Masya Allah. Kak Hani gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini mau persiapan ya, lagi minggu-minggu sibuk-sibuknya buat nanti hari Selasa berangkat. Masya Allah. Mungkin Kak Hani mau sapa-sapa teman-teman dulu juga boleh. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Aduh, jadi diganggu ya waktunya ya. Ini waktu lagi istirahat, habis pulang kuliah, habis pulang kerja gitu. Tapi nggak apa-apa, kita di sini harus tetap bisa produktif ya teman-teman ya. Jadi biar bisa teman-teman nih mau exchange juga kan lewat IWX gitu kan. Jadi gimana sih caranya biar semuanya tuh full cover gratis gitu ya. Aku bakal spill caranya di sini. Nah,
Seru banget. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang tadi sempat ketinggalan, Kak Hani itu konten creator, tapi juga dia salah satu kandidat fully funded nih di Kakak ini konten creator mama muda gitu ya. Mama muda. Kayak bener-bener Jadi rasanya kayak seumuran gitu. ya, Kakak iya ketemu tapi Kak Hani kayaknya kapan? kayaknya aku lebih muda deh dari kamu. Aduh iya ya, kayaknya kayak kelihatannya jauh lebih dewasa aku mukanya. Aku kelahiran tahun 2005 kok, teman-teman. Masya Allah, beneran tua aku kalau itu. Aduh, jadi ketahuan deh. Oke, Kak, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol langsung aja ya, buat kayak kita kulik soal gimana sih kakak bisa balance antara style dan juga gaya hidup sama scholarship kakak, terus juga gimana kakak bisa lolos di fully funded ini. Oke, yang pertama gimana sih cara menyeimbangkan semuanya ya? Kayak apalagi aku seorang ibu rumah tangga gitu kan, dimana sebenarnya lebih sibuk, lebih hektik dibandingkan mungkin teman-teman yang masih kuliah. Itu yang aku rasakan banget gitu ya. Makanya aku selalu bilang sama adik-adikku atau yang di bawah aku gitu kan, uh, gunakanlah atau apa ya, uh, ambil kesempatan di masa muda gitu. Karena ketika kita sudah menikah dan apalagi sudah punya anak gitu ya, prioritas itu akan selalu berbeda. Bahkan 100% berbeda gitu ya. Jadi harus selesai dulu nih sama diri kalian sendiri. Kejar apapun yang ingin kalian kejar, kejar mimpi kalian, kejar passion kalian gitu ya. Jadi kejar di masa yang muda ini gitu kan. Mungkin 20 tahunan gitu kan sebelum kalian memutuskan untuk menikah gitu kan. Tapi nggak ada salahnya juga sih sebenarnya kalau misalnya kita ketemu sama pasangan yang suportif, yang support system yang baik gitu kan, itu semuanya juga bisa. Kayak misalnya aku kayak gini bisa gitu kan, asal memang alhamdulillah suamiku sangat mensupport aku gitu kan. Dan kalau misalnya untuk menyeimbangkan, kita harus membuat skala prioritas dulu gitu kan. Misalnya kalau aku pasti udah skala prioritas yang pertama adalah ya anak-anakku gitu kan, pasti udah gak bisa dikesampingkan lagi gitu. Nah tapi karena aku misalnya ada kerjaan endorsement, terus aku juga tutor online juga di suatu universitas gitu kan, jadi aku kerjain dulu nih mana yang memang urgent gitu. Kayak misalnya kalau uh, misalnya endorsement bisa bisa dipending gitu kan, misalnya deadline-nya kapan, aku ngerjain kerjaan kampus dulu gitu kan, baru ngerjain endorsement. Tapi kalau misalnya endorsement deadline-nya hari ini misalnya, aku harus ngerjain itu dulu. Intinya kita tuh harus benar-benar punya skala prioritas dulu. Mungkin kalau teman-teman yang masih kuliah, dahulukan tugas-tugas kuliah teman-teman dulu ya, karena gini, kuliah itu kan tanggung jawabnya bukan untuk diri sendiri, tapi ada harapan orang tua di situ, ya kan? Jadi menurutku skala prioritas yang utama adalah kerjain dulu tugas kuliah teman-teman, baru nanti misalnya di lain-lain ada organisasi, rapat dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin teman-teman kejar lagi, silakan gitu. Lalu tadi untuk fully funded ya. Mungkin kita kalau untuk yang fully funded kita kupas dari awal banget dulu nih. Kira-kira Gimana? awal banget kakak tertarik kakak nemu Indonesian Actions ini, terus kenapa kakak tuh bisa tertarik untuk ambil program ini tuh gimana kak? Mungkin boleh diceritain sedikit ke kita semua di sini. Oke, jadi kalau misalnya awalnya itu jadi gini, berawal dari aku sebagai seorang ibu rumah tangga gitu ya, lagi burn out banget gitu kan, dengan rutinitas yang itu-itu aja, ketemu anak lagi, rumah berantakan lagi gitu kan, pokoknya lagi burn out banget, terus kayak aku nyari apa ya, untuk gimana ya biar gue tuh bisa keluar dari zona nyaman sebentar gitu kan. Terus aku iseng tuh searching gitu kan untuk studi exchange, nemulah IWX gitu kan. Jadi apa nih? Terus lagi pembukaan gitu kan. Aku iseng banget daftar, tapi cobalah gitu kan. Legowo aja kalau misalnya emang
nggak dapet ya udah gitu. Kalau dapet alhamdulillah gitu kan. Terus aku lihat lagi di bawah naungannya Global Youth Trainer gitu kan. Wah, itu aku udah tahu tuh sebelumnya kalau GYN gitu kan. Tapi kalau IWX terus aku yakinnya karena Global Youth Trainer itu. Karena kan IWX sendiri masih batch 2 ya aku ya. Gitu. Ini baru mau mulai batch 3 gitu. Tapi aku yakin gitu kan. Terus bismillah gitu. Seleksi gitu maksudnya tahap 1, tahap 2 sampai FGD gitu kan. Dan alhamdulillah aku lolos gitu kan ya. Ya itu serius gitu kan kayak mungkin kalau aku ya mungkin doa emak-emak yang butuh healing gitu ya, tapi karena memang tujuan aku pun gini, meskipun aku seorang ibu rumah tangga gitu ya, aku pengen banget gitu, apalagi kan ini sebenarnya uh, kebanyakan anak-anak muda ya di sini ya. Aku tuh kayak butuh masukan, aku tuh kayak butuh kebaharuan ilmu baru yang memang perspektifnya itu dari anak-anak muda. Karena kan aku sekarang circleku ibu-ibu ya, jadi mungkin teman-teman anak-anak ibu-ibu anak-anak TK aku gitu kan, jadi kayak gak jauh-jauh dari ngomongin masalah keluarga gitu kan, jadi atau enggak masalah tumbuh kembang anak, kayaknya kok enggak ini banget ya, apa ya, enggak, menurutku tuh kayak bosen banget gitu kan, apalagi kan dulu aku sebelum resign ini aku kerja di kantor, dari yang dulu kerja mungkin bisa sharing sama teman-teman, sekarang nggak bisa, tapi ketemunya circle yang memang menurutku ya apa ya, bisa dibilang bukan aku gitu ya, karena nggak ada kebaharuan ilmu baru gitu. Nah, aku tuh pengen nyemplung di sini karena tujuanku itu juga ya. Jadi karena apa sih perspektif anak muda tentang hal ini gitu kan. Jadi aku sebenarnya di sini bukan untuk bersaing, tapi aku memang ingin belajar juga gitu ya. Karena gini loh Kak, jadi seorang ibu itu, apalagi aku sudah tidak bekerja, sudah 4 tahun lebih gitu ya dari resign kerja itu tuh menurutku ya, otakku itu jadi menurun ya. Karena gimana sih Kak, ilmu kalau nggak dipakai gitu kan, kayak bahasa misalnya nggak dipakai, nggak digunain sehari-hari, jadi kayak udah ngeblank aja, gampang lupa gitu ya. Kayak makanya kayak gue butuh upgrade gitu kan, upgrade skill, upgrade ilmu gitu kan. Jadi kayak oke, harus keluar dari zona aman, dan alhamdulillah ketemu sama IWX gitu. Berarti itu juga jadi alasan buat kakak yakin dan apa ya, kayak pede buat bersaing sama anak-anak muda lainnya ya kak? Awalnya nggak pede sih Kak sebenarnya. Oh iya. Iya, awalnya tuh kayak itu dia ya, kayak awalnya aduh gue bisa nggak ya, tapi aku tuh tipe orangnya kalau nggak dicoba malah penasaran gitu Kak gitu. Jadi hajar aja dulu, coba aja dulu gitu, urusan lolos enggaknya ya udah legowo gitu kan, kayak udah aja gitu kan, yang penting kita usaha itu kan tanggung jawab kita ya, kita usaha semaksimal kita, kalau misalnya untuk hasil itu urusan Tuhan gitu kan, jadi Bismillah ya udah gitu. Oke, keren banget. Tapi kalau IWX ini tuh program pertama kakak atau gimana? Terus Iya. selama kakak ngelewatin rangkaian-rangkaian seleksi dari Fully Funded ini, boleh gak sih diceritain gimana prosesnya, apa namanya, kakak mempersiapkan diri untuk setiap tahapan-tahapan seleksi Fully Funded ini? Oke. Jujur ini program pertama aku, jadi bisa dibilang tuh gini, aku tuh mungkin kalau masa aku waktu S2 itu, aku sambil kerja ya, jadi kayak nggak ada kepikiran buat nge-upgrade diri. Ya antara nyesel nggak nyesel sih gitu kan. Nah, zaman S1 itu aku kebanyakan main gitu, bukan tipe orang yang bukan tipe mahasiswa yang mungkin organisasi tetap, tapi bukan tipe yang memang ikutan ya kayak gini, ada acara-acara kayak gini gitu kan, aku nggak tahu tuh, jadi aku fokus kuliah terus nongkrong sama teman-teman gitu kan, apalagi dulu aku ngerantau ke Bandung gitu kan, jadi ya udah gitu, jadi makanya aku pas udah jadi ibu-ibu tuh kayak kayak apa ya, kayak dibilang balas dendam, bukan balas dendam ya, tapi kayak ternyata
kapasitas gue bisa loh sampai sini gitu kan. Nah, kalau untuk IWX sendiri, untuk yang pertama pas aku ketemu IWX, aku pertama kali itu bener-bener baca guidebook. Karena kan itu dia, aku nggak tahu kan sebelumnya ini program apa gitu kan. Aku belum pernah ikut program kayak gini. Aku bener-bener baca ulang gitu kan. Terus detailnya gimana. Oh, ini tuh kayak gini gitu kan. Ya udah, aku baru daftar. Terus karena apa di guidebook itu ada sebenarnya tuh ada kisi-kisi gitu kan. Ini program ini tuh tentang misalnya kalau IWX sendiri mengangkat SDGs gitu kan. Terus ada yang namanya digital inovasi gitu kan. Nah, itulah yang kita perkuat. Sesuaikan dengan background kita lagi, kenali diri kita lagi, apa yang bisa kita berikan kepada IWX atau enggak Indonesia gitu kan. Inovasi apa yang bisa kita berikan gitu. Tuangkan aja di situ, tapi sesuaikan dengan background kita. Jangan pernah yang namanya misalnya pengen keren misalnya backgroundnya IT gitu kan, pengen keren ngomongin tentang misalnya pemasaran gitu kan, atau ngomongin tentang kesehatan gitu kan, jadi nggak nyambung nantinya malah malah ngawur gitu kan ya, itu jadi nilai minus lah ya buat kita. Intinya tuh kita harus menyesuaikan dengan apa sih yang kita bisa gitu. Yang kedua, setelah mengenali diri sendiri, pastikan yang namanya program gitu kan, yang namanya suatu badan atau ketika kita ingin masuk ke suatu kayak beasiswa gitu kan, pasti ada yang namanya tesnya kan. Nah, di situ tuh kita harus belajar juga. Ya belajar sedikit-sedikit aja gitu kan. Misalnya tentang kebangsaan Indonesia gitu kan. Kita harus minimal tahu lah ya yang namanya Pancasila dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman udah ada yang pernah daftar CPNS itu ya udahlah bisa nge-review lagi gitu kan. Terus kalau misalnya, nah negara yang dituju tuh apa? Misalnya kayak aku kan Singapura sama Malaysia gitu kan. Kita harus tahu nih negara yang kita tuju itu misalnya di ibu kota mana, kebudayaannya apa, kita tuh harus tahu dulu nih. Jadi kita harus pelajarin juga selain kita mempelajari Indonesia gitu ya. Terus untuk FGD itu tuh ini benar-benar menurutku krusial banget ya, karena misalnya kalau kita ngelamar kerja udah sampai FGD aja itu rata-rata nggak lolosnya di situ ya, karena memang itu akan apa ya atau judges atau juri atau lain-lain gitu kan, panitia itu menentukan sebenarnya kepribadian kita itu seperti apa gitu, egois atau enggak gitu kan, bagaimana kita cara menyampaikan pendapat gitu. Nah, kalau di FGD itu buatku jangan pernah merasa dominan gitu ya. Kita tuh kebanyakan dari kita tuh kayak sebenarnya banyak orang yang pintar gitu kan, pintar ngomong, public speaking bagus, tapi nggak banyak loh dari kita tuh yang bisa menjadi pendengar gitu ya. Nah, FGD ini tuh bagaimana kita bisa menjadi pendengar, bagaimana kita bisa bekerja sama gitu kan dalam tim untuk menyelesaikan case yang sama gitu kan. Jadi nggak egois. Nah, di sini tuh itu kuncinya. Jadi jangan sampai tuh kita benar-benar mendominasi di dalam forum itu gitu. Tapi mendominasi boleh, kita tuh memang apa ya, penilaiannya itu akan terlihat kok. Aku yakin kalau yang sudah tahap FGD kemampuannya sudah baik ya gitu kan, karena dalam misalnya tesnya sudah baik gitu kan, itu sudah dikurasi lah ya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menyampaikan ide itu dengan bijak, seperti itu sih kalau buatku. Oke, berarti selama kakak, kalau nggak salah kakak tuh di pas program juga sebagai leader kan ya? Iya. Nah, itu mungkin boleh gak sih kak kayak di apa ya diceritain sedikit kayak mungkin selama proses program penyusunan proyek karya, terus kayak pas selama programnya juga di Malaysia Singapura itu ada gak sih kayak kesusahan dan gimana kakak handle bener-bener mimpin tim kakak tuh dengan baik? Apakah jiwa-jiwa keibuan itu tuh kayak juga menempel di leadershipnya seorang Kahani gitu?
Kalau itu pasti ya Kak, kayak misalnya mereka tuh sebenarnya meskipun di sini aku ngerasa kayak seumur, aku berusaha untuk mengosongkan semuanya gitu kan, dan kita menjadi satu gitu kan. Tapi aku tetap kayak mereka tuh kayak adik-adik aku gitu kan. Terus untuk ngehandle semua sebenarnya ada ya yang namanya kan setiap orang itu kan punya karakter beda-beda ya. Jadi misalnya ada yang susah untuk ngumpulin tugas, ada yang susah harus disuapin gitu kan, harus dikejar-kejar dulu gitu. Tapi it's okay gitu. Aku berusaha untuk menyeimbangkan mereka karena mungkin kalau aku waktunya lebih banyak mungkin sebenarnya nggak juga sih, tapi maksudnya dibandingkan mereka yang aku tahulah mahasiswa gimana gitu kan, ada tugas kuliah, ada tugas praktikum dan lain-lain gitu kan, ada organisasi juga, jadi aku paham banget sama mereka gitu kan, jadi aku yang menyeimbangkan jadwal mereka. Gimana teman-teman bisanya kapan gitu kan, ayo kita nelponan dulu. Kalau aku lebih suka gini, kayak mungkin kalau di Google Meet atau Zoom terlihat formal banget kali ya. Kalau aku tuh langsung aja, kita kan punya grup bareng gitu kan, yang memang kita berempat. Aku langsung nelpon grup. Gimana nih progres kita? Apa yang kesulitan kalian tuh apa gitu kan? Aku bisa apa? Kalian bisa apa? Jadi ya itu balik lagi. Jadi aku berusaha untuk kalau misalnya, oh iya Kak, aku lebih bisa desain gitu kan. Ada yang jago desain. Oke, kamu bagian desain, terus kamu bagian apa? Oke, kamu bagian PPT gitu kan. Oke, aku bagian ide, nanti tolong ide aku harus ada yang ditambahin gitu kan. Jadi aku mau masukan dari teman-teman juga. Jadi jangan plek-plek ide aku semua gitu kan. Jadi nanti kalian ngerti apa gitu kan. Terus udah gitu, misalnya yang satunya lagi animasi gitu kan, ya udah jadi kita saling melengkapi gitu loh kan. Jadi nggak ada tuh yang namanya job-job yang kosong di situ, meskipun mungkin ada anggota yang susah dihubungin gitu kan, tapi it's okay. Kalau misalnya, karena kan untuk pengumpulan tugas itu juga ada deadline ya Kak ya, kita berusaha ngomong, gimana nih misalnya gitu kan, si ini belum bisa, ya udah kita cover dulu nggak apa-apa ya. Aku selalu minta izin sama teman-temanku, maksudnya jangan iri ya gitu. Maksudnya aku nggak pilih kasih di sini. Aku bukannya masalah dia dia cuman dikasih tugas ini, tapi memang dari orangnya pun kalau dia dikasih tugas banyak malah emang bisa selesai gitu kan, nggak akan bisa. Jadi ya udah kita aja yang cover gitu kan, yang penting dia ngerti, dia udah ada tugasnya, tapi nanti di sana harus maksimal gitu kan. Jadi kita tuh berusaha, apalagi aku gitu kan, untuk menaungi mereka. Please jangan ada yang iri ya gitu. Kita maksudnya jangan ngerasa gue paling capek nih gitu kan, gue paling banyak mikir gitu. Enggak, kita semua sama. Tapi dan kita pun ngerti, dan karena kan di atas leader ada mentor gitu kan, jadi aku juga bisa bilang sama mentor itu kan, karena masuk ke penilaian mereka juga gitu kan, jadi aku sudah bilang apa adanya gitu aja sih Kak, simple sih Kak sebenarnya. Simple tapi agak susah untuk diterapkan ya, apalagi sama Gen Z sekarang ini. Ya, iya benar, Ya, benar, kan? benar, benar banget Kak. Nah, menurut kakak nih, dengan kakak yang udah kayak banyak ketemu anak muda lah mungkin, bahkan di program itu. Menurut kakak apa sih mindset yang terpenting buat anak-anak muda kalau mau ikut program-program internasional kayak IWX ini? Mindsetnya itu adalah apa ya? Selalu ingin belajar hal baru sih Kak, gitu kan? Karena di sini kan kita buat project ya. Kalau misalnya, dan misalnya gini, untuk di suatu project itu ada, kalau di IWX ada empat ya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sama tiga ya Kak, sorry, tiga apa empat ya, pendidikan, kesehatan, lingkungan, Iya, empat, benar, empat. Nah di empat ini kalau misalnya, dan kita kan ngebuat tim gitu ya, jadi mungkin kalau misalnya tiba-tiba nih, oh aku sukanya di pendidikan, terus tiba-tiba atau enggak di pendidikan tuh udah banyak gitu, tiba-tiba aku sendiri nih yang di lingkungan, ya mau nggak mau aku join dong gitu kan sama pendidikan gitu, saya aku sendiri kan misalnya gitu.
otomatis aku akan belajar hal baru mengenai pendidikan. Buatku itu. Jadi kita harus benar-benar mau untuk belajar hal baru. Dan kalau misalnya untuk jiwa kepemimpinan, buatku itu apa ya, akan mengalir sendiri ya. Misalnya untuk leadership gitu kan, kalau misalnya kita sebagai anggota ya udah gitu kan, semuanya kan ada leader gitu. Tapi kalau misalnya kita untuk hal-hal yang krusial itu kita benar-benar harus mau belajar hal baru. Misalnya gini, oh, Kak, tapi aku nggak bisa PPT, misalnya gitu kan. PPT aku biasa aja. Otomatis kita harus mau belajar desain gitu. Karena misalnya kamu buat PPT dari tentang latar belakang sampai misalnya sampai SDGs ya, kan ada beberapa poin gitu ya. Kita harus tetap bisa dong, misalnya kita nggak bisa desain, kita harus tetap bisa harus belajar gitu kan. Terus buatku sih itu. Jadi apapun tantangannya, intinya ketika kita punya keinginan untuk mau belajar hal baru, insya Allah semua bisa gitu. Hajar aja dulu. Oke, berarti kayak misal nih ada kan biasanya ada kan karakter-karakter yang egonya cukup tinggi kayak aku mau ikut program internasional biar bisa nunjukin juga nih ke orang-orang lain yang mungkin belum aku kenal kalau aku tuh bisa. Itu tuh berarti kayak kurang worth itu untuk pemikiran kayak gitu ikut di program-program internasional ya, kayak cukup tinggi gitu egonya. Kalau untuk ego, aku yakin setiap orang itu punya egonya masing-masing ya. Mungkin ego itu ada yang positif, dalam arti kata ego itu bisa dibilang tujuan juga kan, misinya apa. Tapi kalau misalnya, oh gue emang pengen show off gitu. Tapi silakan, kalau aku sih malah uh, ini tuh suatu apa ya, suatu ruang yang memang harus kita tuh harus bisa menunjukkan potensi kita loh di sini karena kan nanti ada awarding ya gitu. Tapi kalau misalnya untuk apa ya tujuannya misalnya kalau untuk show off tapi tidak menjatuhkan orang lain. Nah, kalau sudah sampai menjatuhkan orang lain baru di sini yang buatku harus mungkin kalau aku sebagai leadernya aku turun tangan gitu kan. Kamu jangan kayak gini gitu kan, pasti aku ngomong gitu kan. Tapi kalau misalnya show off, Kak misalnya gitu kan, aku mau dong, pokoknya aku mau bagian ini, aku aja yang ngejelasin misalnya gitu kan, ada kan gitu kan. Gak apa-apa gitu, malah buatku, karena kan setiap peserta kan ada yang memang bukan kurang ya, mungkin bukan kurang secara akademis tapi kurang secara kontribusi gitu kan, atau enggak kita tahulah kemampuan dia, kita bisa nge-backup itu dengan yang memang show off tadi gitu. Kalau aku, tapi menurutku selagi itu positif asal tidak menjatuhkan orang lain silakan, karena memang di sini wadahnya gitu. Kalau menurut kakak gimana? Kalau menurut aku lebih ke pasti ada momennya gitu loh, kayak ada momen ketika kita kayak benar-benar harus nurunin ego gitu kan, kayak oh oke, mungkin giliran orang lain, tapi mungkin ada juga at the moment kita yang perlu show on juga untuk ke orang kalau kita tuh bisa dan kita tuh punya kemampuan ini loh gitu. Karena menurut aku kayak di program-program internasional ini kalau kita selalu ngalah juga ya buat apa gitu loh, kita ikut program internasional untuk mencapai pencapaian-pencapaian baru, tingkat yang baru, dunia yang baru. Tapi kalau kita terus-terusan apa ya, selalu show on terus, kayak selalu nunjukin diri kita terus, itu juga kayak terlalu egois juga. Karena kan ini wadahnya bareng-bareng. Jadi ketika emang itu momennya bisa kita tunjukin, ya kita tunjukin. Tapi emang kalau emang itu momen bukan yang pas, ya mungkin kita bisa di lain waktu gitu. Ya kan, Kak? Bener banget sih itu. Keren loh. Tapi BTW aku belum kenalan loh sama kakak. Aku Najwa, Kak. Tadi aku perkenalan di depan, berarti udah Oh. kenal. Soalnya kita selama ada mentoring atau lain-lain kita nggak pernah ketemu ya kak ya? Iya, karena kebetulan aku internship di GYN Gini. juga ya. Oke. Salam kenal kakak. Salam kenal juga. Nah, Kak, aku kan sempet stalking Instagram dan juga sosial media Kakak nih ya kan. Kayak menurut aku eh,
personal branding kakak tuh kayak udah di tingkat berhasil, autentik, tapi tuh tetap profesional gitu aku ngelihatnya. Nah, Kak Hani sendiri tuh sebagai orang yang cukup stylish dan juga punya kepercayaan diri yang kuat tuh, menurut kakak gimana sih cara bangun personal branding, terutama personal branding kakak sendiri, biar tetap autentik tapi terkesan masih profesional? Oke. Ini personal branding di sosial media kali ya, Iya. lebih spesifiknya ya. Ini juga sih yang aku tekankan karena aku juga punya adik ya gitu kan. Adikku cowok 2 gitu. Ayo bangun gitu kan personal branding. Maksudnya gini, banyak banget coba kita lihat Gen Z sekarang coba gitu kan, followernya banyak gitu kan. Tapi postingannya nol, cuman sorotan doang banyaknya. Ya enggak gitu kan. Aku bingung gitu. Kenapa sih sama Gen Z sekarang pada kayak gini, malu nampilin muka gitu kan, atau malu nampilin kemampuan gitu kan. Nah, kalau buatku membangun personal branding itu tuh pertama kita harus tahu passion kita itu apa, kemampuan kita itu apa, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu kemampuan kita bisa mengasah di situ. Misalnya nih, kayak aku pertama kali konten itu memang niche-nya langsung di mom and baby, karena berawal dari resign kerja. Sorry Kak, ini ada anakku nangis, kedengeran gak suaranya? Maaf ya. Masih dominan suara kakak kok, aman aja. Oke. Maaf ya teman-teman. Aman, Jadi Kak. kalau misalnya membangun personal branding, tentukan passion kita itu apa. Misalnya, kalau aku memang sudah nyemplungnya di mom and baby gitu kan, untuk family, lifestyle dan lain-lain, ya udah nyemplung di situ. Kita harus kuat dulu di situ kan. Nah, kalau misalnya, tapi teman-teman gini, misalnya teman-teman lagi suka belajar bahasa gitu kan, teman-teman menguasai bahasa Jepang, misalnya bahasa Jerman, bahasa Inggris gitu. Ayo mulai, karena apa? Misalnya kayak ada salah satu anggotaku di sini, Kak, aku mau buka les bahasa Jerman, gitu kan. Sedangkan dia nggak ada tuh yang namanya postingan bahasa Jerman di Instagram dia, gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngepost story atau ngepost postingan dibuka les bahasa Jerman early bird misalnya gitu kan, 1 juta rupiah aja per bulan misalnya gitu. Orang kaget nggak? Audiens kaget nggak? Kayak, hah, emang lo bisa ya bahasa Jerman? Ya nggak, kalau kita nggak nunjukin di situ. Harusnya kita membangun dulu misalnya, misalnya ini loh kosakata bahasa Jerman yang bisa digunakan sehari-hari misalnya gitu kan. Kalau misalnya mungkin bahas budaya Jerman sama Indonesia, perbedaan culture-nya gimana, bisa kayak gitu. Jadi kita tuh harus mulai gitu. Kalau misalnya gini, Kak, aku tapi malu gitu kan buat posting gitu, karena takut view-nya dikit, takut dibilang so artis gitu kan, takut dibilang, pokoknya takut gitu. Ya udah, kita tutup kuping. Kalau aku gini, kalau aku emang gue mau show off sama siapa? Show off sama brand. Emang brand yang mau bayar gue nanti, kalau aku mikirnya gitu kan. Jadi biarin aja, kayak misalnya dulu aku abis resign kerja, terus tiba-tiba ngonten kayak, ya mungkin aku disepelein gitu kan, tiba-tiba disepelein, atau emang lo bisa ya elah cuman ibu rumah tangga gitu kan, ngonten apa sih misalnya gitu kan. Tapi aku bisa membuktikan itu semua gitu kan, kayak misalnya gue bisa kok gitu berkembang, karena emang tujuan konten gue, audiens gue mungkin bukan lo, mungkin karena mereka cuma sebagai penonton aja gitu kan. Ya udah, yang penting kita jalanin aja. Intinya gini, ketika kita ingin membangun personal branding, kita harus tahu tujuan kita itu apa. Jadi kita harus punya akun kita itu harus otentik dulu gitu. Kalau misalnya, Kak, aku tapi malu Kak untuk membangun personal branding di akun pribadiku, buat akun baru gitu. Jadi yang memang kita harus, zaman sekarang kayak gimana ya, kalau zaman dulu mungkin mau dikenal sama orang, mau dikenal kita sebagai apa, kita harus masuk TV dulu, mungkin kita harus ngeliput di koran mungkin.
kalau sekarang tuh lebih enak banget, siapapun bisa dikenal gitu kan, karena pasti nanti namanya sosial media akan menemukan audiensnya sendiri ketika kita bisa konsisten posting tentang itu. Apalagi Instagram ya, beda sama TikTok. Karena setiap platform juga beda-beda ya algoritmanya gitu kan. TikTok, YouTube, Instagram. Kalau buatku paling enak itu Instagram. Dia lebih adil gitu ya. Lebih adilnya ketika kita memang bisa posting konsisten, misalnya 30 hari konsisten tentang satu niche gitu kan. Misalnya niche tentang edukasi, misalnya kalian teman-teman bahas tentang kesehatan, pokoknya konsisten di situ, dia akan ngeblend atau dia akan menyebar nyari audiensnya sendiri kalau buatku gitu. Gitu. Oke, karena kan kadang kalau Gen Z itu overthinkingnya terlalu banyak ya kak, kayak even dia udah punya kepercayaan diri nih, oh ya udah nggak usah dengerin orang lain, tapi nanti tiba-tiba kayak ada pikiran lagi, tapi kan orang lain juga nontonin Instagram kita, kayak apakah kita perlu mikirin itu gitu-gitu, kayak jadi overthinkingnya tuh terlalu banyak, kayak bahkan banyak teman-temanku tuh yang Instagramnya tuh bener-bener sebenarnya dia rame, tapi tuh kayak postingannya nol, highlightnya pun no face no cash gitu, sangat-sangat banyak, tapi kayak kadang dia kayak apa gue mau buka ini ya, usaha ini apa jasa ini gitu, tapi apa yang dijual dari Instagramnya kan belum ada ya kayak. Bener banget, bener Hmm. banget Kak. Jadi intinya tuh kita harus tahu dulu apa kelebihan kita. Kita harus tahu dulu passion kita di mana. Karena apa Kak? Kenapa aku bilang ikutin passion? Karena ketika kita menjalani sesuatu dengan hal yang kita suka gitu kan, kita akan menjalaninya itu dengan happy gitu. Capek banget. Aku ngonten capek, tapi aku happy gitu. Karena memang mungkin aku suka di bidang ini gitu kan, aku suka main sama anak, terus aku kontenin gitu kan, aku happy gitu. Terus misalnya teman-teman pengen, oh iya kak aku sukanya di fashion, teman-teman mulai dulu yang namanya ngonten tentang fashion gitu kan. Teman-teman mungkin apalagi zaman sekarang kalau misalnya tujuan teman-teman cuan gitu ya, ada wadahnya kalau teman-teman bisa jadi afiliator gitu kan. Jadi memang sebenarnya apa ya, kalau misalnya dibilang sosial media ini sebagai cuan, tempat cari cuan, emang bisa gitu kan. Jadi dan ketika kita membangun personal branding itu akan banyak kesempatan-kesempatan yang akan datang, Kak. Jadi kayak misalnya aku nih, aku mungkin niche-nya mom and baby gitu kan. Tapi aku punya kesempatan untuk misalnya aku ditawarin untuk showcase misalnya modeling di panggung untuk memperagakan baju ibu dan anak. Itu kan maksudnya kesempatan yang memang uh, langka gitu ya kalau misalnya. Jadi gini, ketika kita membangun personal branding, kita harus tahu bahwa ketika kita bisa menampilkan itu semua, akan ada brand yang melihat kemampuan kita gitu. Kalau aku sih gitu ya, kayak misalnya mungkin uh, misalnya nggak harus Instagram, nggak harus YouTube, nggak harus TikTok misalnya. Teman-teman kalau misalnya memang pengen jadi orang yang profesional, ada LinkedIn gitu kan. Teman-teman bisa bisa banyak ngasih artikel di sana gitu kan. Dan zaman sekarang itu mungkin di sini teman-teman di sini masih muda gitu kan, maksudnya masih kuliah. Teman-teman HRD itu akan menilai dari sosial media juga. Jadi di sini tuh sosial media itu tuh sebagai apa ya, bisa dibilang sebagai penilaian atas kita itu seperti apa. Mungkin kalau misalnya gini, dicari sosial media spesialis gitu kan, tapi dia postingannya nol, gimana penilaiannya? Jadi gunakan sosial media itu sebagai portofolio teman-teman. Pokoknya apapun kemampuan teman-teman, curahin di posting aja, posting gitu. Karena nanti banyak banget kesempatan yang akan datang. Ada bisa kerja sama endorsement, ada bisa misalnya kita dapat klien baru gitu kan, klien yang memang profesional gitu kan, yang memang sesuai dengan dagangan kita gitu kan, sesuai dengan segmentasi pasar kita gitu. Itu banyak banget kesempatan yang datang
Jadi jangan pernah takut. Kita harus bisa nutup kuping. Kalau misalnya gini, apa ya? Nutup kupingnya kalau misalnya itu kritik itu bisa membangun kita jadiin itu masukan. Tapi kalau misalnya kritik itu cuman bisa menjatuhkan kita, merendahkan kita, udah. Kalau aku sih udah gitu. Tipe yang karena gini, ketika kita nggak pede, kenapa sih kita tuh nggak pede, insecure gitu atau ngerasa overthinking? Karena sebenarnya kita juga tuh kebanyakan menilai orang lain, jadi kita merasa kita akan dinilai juga sama orang lain seperti itu. Padahal jujur ya, sebenarnya mungkin orang lain juga bodo amat. Iya. Ya enggak? Betul. Gitu. Kayak kadang selalu mikirin kayak misal kita mau nonton di tempat umum pun, ya kita cuma ketemu mereka satu kali doang, pede-pede aja Benar. kan. Iya. Benar banget. Nah, kalau ini Kak, kalau di kehidupan sehari-hari Kakak kan berarti sekarang masih S2 ya? S3, S2. Udah selesai. Udah selesai. Kalau Kakak sendiri nih buat Kakak kan termasuknya oke di personal branding Kakak, oke juga di dunia akademik kan. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari Kakak gimana sih imbanginya? Karena kan biasanya orang berspekulasi, berperspektif dunia akademik sama gaya personal itu tuh dua hal yang sangat berbeda gitu. Tapi yang aku lihat dari Kakak adalah Kakak bisa seimbang di antara keduanya itu. Gimana sih cara Kakak buat nyeimbanginya apalagi di kehidupan sehari-hari Kakak? Oke, untuk menyeimbangkan ya antara misal mungkin aku sebagai tutor di suatu universitas kali ya gitu kan. Gimana sih nyeimbanginnya? Aku selalu berusaha gini. Aku nih yang kita harus tahu kita tuh sebenarnya dasarnya itu sebagai apa dulu. Kalau aku sebagai seorang ibu pasti ya, sebagai seorang mom and wife gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk akademis dan lifestyleku gitu, itu mengikuti sih Kak. Jadi kayak misalnya gini, aku tetap bisa loh posting seputar parenting, tapi aku juga tetap bisa loh masukin misalnya aku dan ini belum aku mulai sih kalau untuk misalnya spill gimana sih cara bikin skripsi yang cepet atau gimana gitu, aku belum. Tapi memang kalau untuk akademis itu aku selalu berusaha untuk menyeimbangkannya lewat edukasi parenting sih Kak. Jadi aku masukinnya di situ. Jadi gini, ketika kita ingin sedang membangun personal branding, misalnya diri kita ini beda gitu ya sebagai misalnya teman-teman sebagai mahasiswa, tapi teman-teman sebagai entrepreneur juga gitu kan, itu beda ya, atau enggak teman-teman dosen misalnya, tapi teman-teman juga sebagai traveling gitu kan. Nah, teman-teman tuh harus bisa, dan memang sih Kak, kalau di sosial media ini sebenarnya kalau yang masih campur-campur itu agak susah Kak. Sosial media itu nyari algoritmanya atau masukin audiensnya gitu, karena masih campur-campur ya. Kalau aku lebih ke spesifikasinya memang untuk ke mom and baby gitu kan, family. Nah, untuk kayak misalnya di akademisinya, aku masih bisa menyeimbangkan itu di konten-konten tentang parenting, edukasi parenting gitu kan, atau enggak misalnya aku tetap posting story, jadi mungkin enggak yang di reels, tapi aku bisa loh nunjukin bahwa sama audiensku, karena kan gini, sebenarnya aku ngerasa nih kalau misalnya aku introspeksi diri atau introspeksi sama akunku sendiri, aku masih kayak belum, apalagi semenjak aku jadi tutor ini, aku masih agak sibuk gitu ya, dan lagi fokus juga kan sama program IWX ini, aku lagi sibuk banget. Jadi aku belum membangun atau aku belum posting mengenai kehidupan sehari-hariku. Jadi gini, ketika kita membangun personal branding atau ketika kita sudah mulai konsisten menjadi seorang content creator gitu kan, jangan selalu postingan endorse, dan aku akhir-akhir ini masih endorsement terus nih, jadi kayak belum kepegang untuk konten aku pribadi gitu. Sebenarnya itu sih itu tantangannya, dan jadi biar nggak dibilang akun jualan gitu kan, karena ini akun pribadi, harus nyeimbanginnya di situ sih Kak. Jadi kalau misalnya
memang nggak sempet banget, aku tetap bisa posting di story gitu kan, atau nanti banyak banget sih Kak, memang harus ada konten pilar juga gitu kan, banyak sekali yang harus dipelajari. Tapi kalau untuk menyeimbangkan sebenarnya gimana ya, untuk lifestyle sendiri kita harus menentukan satu satu niche dulu Kak. Nanti di situ kita bisa masukin, tapi yang dominan yang mana gitu. Kalau untuk membangun personal branding ya Kak. Oke, 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 oke. Menarik banget. Kayak, aku lihat Instagram pribadi kakak tuh kayak amazed gitu loh. Kayak, kok bisa ya, dengan apa, dengan kesibukan sebagai istri, terus ibu, tapi dia masih bisa handle. Sedangkan aku berkaca ke diri aku sendiri, kayak masih mager-mageran, terus kayak dikasih kerjaan dua aja itu kayak udah pusing overthinking sendiri. Sedangkan aku kayak ngeliat orang-orang sekitarku tuh udah pada kejar-kejaran semua gitu. Benar Kak, benar. Memang harus pinter sih Kak untuk manajemen waktunya gitu kan. Harus ada yang dikorbankan juga gitu kan. Nggak bisa semuanya itu dikerjakan dalam berbarengan. Meskipun perempuan itu diciptakan sama Tuhan itu dikasih kelebihan multitasking ya. Bisa sambil ngurus anak, sambil masak, sambil ngerjain kerjaan kantor misalnya, bisa semuanya. Tapi tetap nggak akan maksimal. Kalau aku gini, ngebagi waktunya untuk konten pasti, atau enggak untuk kerjaan lain-lain aku malam, karena memang siang sebenarnya aku riuh sama anak-anakku gitu kan. Kayak misalnya gini, tunggu suamiku pulang, dan kita ketika ingin membangun atau ada suatu mimpi yang dikejar, kita harus cari support system terbaik juga. Itu penting juga gitu kan. Karena aku ngerasa kenapa aku dulu tidak atau aku belum tahu nih yang namanya program kayak gini, padahal banyak kok temen-temenku yang mungkin ikut lomba ini itu gitu kan. Karena memang kebetulan mungkin orang tua aku tidak mensupportku, atau tidak apa ya, tidak memberikan arahan aku terhadap bidang akademisi misalnya gitu kan, untuk program-program seperti ini gitu. Nah, kebetulan aku dapat suami yang memang kritis gitu kan, dan bisa diajak diskusi gitu. Jadi itu penting banget ke support system, bener. Jadi buatku wow, kalau misalnya kakak udah nikah belum? Belum. Aku lulus S1 saja belum. Kalau mau nyari pasangan harus bisa yang eh, apa ya, menyeimbangkan kita gitu. Kita punya mimpi apa, jadi mimpi kita itu tidak dikubur, tapi tetap bisa berjalan meskipun mungkin waktunya lama gitu kan, karena setiap manusia, setiap orang itu punya proses tumbuh yang berbeda ya Kak ya gitu sih. Oke, oke. Wah, nggak kerasa kita udah hampir berapa, Oh udah ya. hampir 1 jam ya. Tapi Kak, aku mau tanya nih, buat sebagai kakak alumni fully funded nih, kira-kira ada gak sih kayak pesan buat teman-teman yang lagi berjuang buat proses fully funded ini, apa namanya, gimana kakak tuh kemarin manfaatin kesempatan fully funded itu bener-bener untuk impact ke pemuda Indonesia setelah program kemarin. Jadi untuk impact ke pemuda Indonesia setelah program, gimana Kak tadi, tips atau apanya ya? Kan apa namanya, kakak kemarin kan alumni fully funded kan, nah mungkin bisa kasih semacam semangat dan motivasi ke teman-teman yang lagi daftar fully funded juga, soal after kakak dari program gimana sih, terus gimana kakak kontribusi buat impact setelah program kemarin. Oh, oke. Ya. Jadi gini, kalau untuk semangatnya teman-teman itu jangan pantang menyerah gitu ya. Kayak misalnya, oh aku tuh nggak lolos nih, aku baru nyoba, kayak kemarin aku baru nyoba gitu kan. Terus tiba-tiba aku nggak lolos gitu. Ya aku pasti bakal nyoba lagi gitu kan. Aku nggak yang namanya berhenti sampai di situ, karena perjalanan kita itu, apalagi perjalanan teman-teman, aku yakin teman-teman di sini masih pada muda belia gitu kan, masih umurnya masih jauh lah ya gitu kan dibandingkan aku gitu. Justru waktu teman-teman itu lebih banyak gitu kan. Kalau misalnya teman-teman ingin mengejar sesuatu, kejarlah gitu. Dan ketika ingin teman-teman itu ingin mendalami sesuatu, dalami
tapi sampai ke dasar-dasarnya. Jangan pernah, jadi biar kita tuh tahu di dasarnya itu ada apa. Nyemplung sampai ke dasar-dasarnya. Nah, untuk semangatnya adalah ketika misalnya teman-teman sudah gagal, terus coba lagi, harus evaluasi. Gue gagalnya di mana ya kemarin? Apa ya yang kurang gitu kan misalnya. Terus apa yang harus aku perbaiki gitu kan. Terus sekarang kan gini, sama kayak di konten juga ya, ada view itu naik turun gitu kan, nggak selalu rame konten itu. Nah, kita pasti akan ada trial and error gitu. Nah, kita tuh pakai tuh, kalau misalnya lagi rame ya, oh berarti tuh gue lebihnya di sini gitu kan. Nah, sama kayak misalnya ketika kita mengikuti suatu program, kita juga harus tahu bahwa oh berarti kayaknya salahnya aku kemarin misalnya aku udah nggak misalnya tahap 1 misalnya emang udah nggak lolos gitu kan, berarti nanti harus belajar lagi di tahap 1. Misalnya nggak lolos lagi di tahap 2, udah tahap 1 udah lolos, nyoba lagi misalnya di IWX batch berikutnya, oh ternyata berarti aku harus perdalam lagi, belajar lagi tahap 2. Terus tahap 3 misalnya nggak lolos di FGD, FGD-nya harusnya gimana ya, terus yang lolosnya itu seperti apa, itu bisa kita jadiin role model kita. Kalau aku gitu ya, belajarnya adalah jadi kan karena gini, ketika yang lolos itu berarti kan kriteria dia masuk ke suatu program tersebut gitu kan, karena setiap program itu ya pasti punya tujuan spesifikasi beda-beda ya. Kalau misalnya di IWX ya berarti oh berarti kriterianya tuh seperti ini gitu, kita harus lihat alumni-alumninya, oh berarti yang lolos seperti ini, berarti mungkin kita bisa itu tadi media sosial checking gitu kan, oh dia tuh pembawaannya seperti ini, berarti yang dibutuhkan tuh orangnya seperti ini. Mungkin kita bisa tetap jadi diri sendiri, tapi kita ambil positif dari dia, ambil mungkin, oh ternyata dia pemikirannya lebih rasional ya, gitu kan, lebih visioner ya, atau cara pembawaan dia, oh public speakingnya dia bagus ya ternyata, kita bisa belajar dari situ, tanpa menghilangi diri kita sendiri, maksudnya tanpa kita menjadi dia gitu, tapi kita tetap jadi diri kita sendiri gitu kan. Terus kalau misalnya untuk impact-nya, itu dia. Kalau aku sih impact-nya adalah aku setelah ikut program, aku bisa membawa perubahan apa gitu. Kebetulan karena background-ku sebagai seorang ibu rumah tangga dan insya Allah, aduh jadi di-spill nih. Inovasiku nanti adalah meskipun aku tentang edukasi, tapi aku memasukkan tentang edukasi parenting, yaitu pemberdayaan ibu rumah tangga dan stimulasi anak golden age 0 sampai 6 tahun gitu ya. Jadi kita itu tadi yang aku bilang di awal, kita harus tahu dulu nih passion kita itu apa, kelebihan kita itu apa. Jadi ketika kita bisa berinovasi, akan membawa impact nggak? Kalau aku sih gini, aku tanpa mungkin inovasiku masih biasa aja mungkin gitu kan. Tapi yang aku yakin adalah aku di sini berimpact, aku memberi contoh, apalagi sebagai seorang mungkin content creator, tapi ibu-ibu gitu kan, bahwa ibu-ibu masih bisa berhak loh untuk bermimpi gitu. Aku masih bisa memberikan contoh itu kepada moms yang lain untuk ayo moms, apapun mimpi kita, misalnya anak itu bukan jadi penghalang, tapi kita bisa terus untuk mengejar mimpi itu. Jadi gitu. Yang aku rasain impact itu, impact yang mungkin yang terasa banget sama aku adalah itu. Jadi aku ingin membuktikan bahwa ibu rumah tangga itu kerjaannya nggak cuman stuck aja gitu. Maksudnya meskipun kita tetap di rumah aja, tapi kita tetap bisa loh mengejar mimpi kita. Kita bisa tetap bisa loh berkontribusi untuk misalnya, atau kita masih tetap bisa loh bergabung dengan, bertukar pikiran dengan para anak muda gitu loh. Jadi kesempatan kita itu masih tetap ada. Itu sih yang mestinya impact yang benar-benar aku rasain. Jadi sebenarnya gini, impact untuk impact terhadap inovasi kita nggak tahu gitu kan, karena mungkin itu butuh apa ya, butuh budget mungkin ya kalau memang kita ingin mengembangkan itu semua gitu kan, dan butuh waktu yang panjang gitu. Tapi
bagaimana kita bisa membawa diri kita itu menjadi contoh dari sekitar kita gitu. Jadi kan memberi contoh, misalnya teman-teman, contohnya bisa teman-teman organisasi teman-teman gitu kan, bisa ngasih masukan kepada teman-teman kalian juga gitu kan, misalnya bahwa aku tuh punya ide ini gitu kan, terus ternyata aku bisa loh gitu kan, apalagi misalnya nanti di sana ada awarding gitu kan. Nah sebenarnya sih ketika kita ikut program atau apalagi IWX gini ya, program internasional gitu, sebenarnya sih secara nggak langsung kita sudah memberikan impact pada lingkungan kita. Kalau buat aku ya, karena apa? Orang pun juga akan jadi ikut semangat yang mungkin, oh dia bisa loh, masa ya gue nggak bisa? Pasti gitu. Ah, gue juga mau nyoba gitu. Soalnya banyak mom serius gitu kan yang DM aku, ini bisa, emang sampai berapa tahun umurnya gitu kan, caranya gimana aja, terus anak-anak gimana gitu. Secara nggak langsung, ayo bisa kok gitu kan, maksudnya itu aku bisa memberi mereka semangat gitu, itu menurutku sudah impact ya gitu. Ditambah lagi mungkin kalau kita benar-benar bisa mengaplikasikan inovasi kita yang memang kita presentasikan di sana, kita aplikasikan lagi ketika kita pulang ke Indonesia, itu lebih baik lagi. Tapi pasti itu akan butuh waktu yang panjang gitu. Berarti buat anak-anak muda sekarang tuh kayak worth it ya Kak untuk ikut kepemudaan Wah, internasional kayak gini tuh. worth it banget karena teman-teman selain pengalaman yang bakal teman-teman dapetin gitu kan, apalagi tuh zaman sekarang uh, menurutku ya persaingan itu wah udah persaingan dunia kerja, persaingan apapun itu ya, udah nggak main-main ya. Kita udah sebenarnya bukan saingannya, kita itu bukan sama sesama manusia, bahkan maksudnya bahkan sama robot, AI dan lain-lain gitu kan semua. Nah kalau misalnya kita stuck di situ, kita nggak bisa mengupgrade diri, wah itu kita bakal ketinggalan jauh gitu kan. Makanya aku bersyukur banget dan aku sebenarnya nyesel ya. Kenapa gue baru tahu kayak gini sekarang gitu kan? Dulu kemana aja gitu, mungkin maksudnya dulu. Apalagi teman-teman yang waktunya masih banyak, yang masih bisa ya Allah, cuman tugasnya cuma ngerjain tugas kuliah, nggak yang ngerjain tugas kuliah nggak diriuhin anak gitu kan. Ayo gitu, aku bahkan juga gregetan gitu kan, aku yang udah emak-emak aja nih masih punya loh semangat untuk pingin loh aku tuh nge-upgrade diri gitu kan. Apalagi program IWX ini bagus banget sih menurutku, karena benar-benar projectnya itu bukan sembarang project, dan memang kita berkompetisi loh di sini gitu kan, karena ide-idenya itu luar biasa sih. Ide-ide kelompok lain menurutku ya Allah, Masya Allah deh. Kayak wow gitu. Tapi it's okay, namanya kita kan do your best aja gitu kan. Tapi ini worth it banget karena selain nambah pengalaman, nambah ilmu, nambah relasi juga gitu. Karena bener deh, teman-teman sebenarnya bukan kayak misalnya ayahku pedagang gitu kan, nggak ada tuh ya namanya relasi di kantor, misalnya masukin anak gue ini deh ordal, tuh nggak ada. Tapi sebenarnya tuh kita yang nyari relasi sendiri di luar gitu. Nah ini kesempatan teman-teman untuk mengupgrade itu semua, kita dapat relasi. Karena kan misalnya gini, kita nggak tahu loh misalnya teman-teman kenalan satu atau beda kelompok atau pokoknya satu batch ini latar belakangnya apa, misalnya ketika lulus dia jadi apa gitu kan, pasti itu relasi kita, ya kan? Bener banget. Berarti emang kalau bisa teman-teman ikut yang batch 3 chapter Wah, Malaysia ini harus berarti banget, Kak. harus banget karena apa ya? Menurutku ambil kesempatannya. Mungkin aku kalau misalnya nggak lolos nih fully funded gitu kan, aku kayaknya bakal nyoba juga untuk yang bayar gitu kan, karena memang apa ya? Ini suatu program yang bagus banget sih untuk diikutin gitu kan, karena selain itu tadi kita tuh benar-benar mungkin apalagi zaman sekarang banyak nih pasti teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri kan. Nah ini tuh kesempatannya teman-teman dulu nih gitu kan, sebelum teman-teman nyemplung gitu, apa aja sih yang dibutuhkan di sana gitu kan, kita bisa ngelihat
Misalnya karena kan nanti di sana tuh ada visiting kampus juga ya. Jadi kita bisa ngelihat kampus di sana gitu. Itu bisa jadi pertimbangan kita sih gitu. Kalau misalkan satu kata yang paling menggambarkan perjalanan Kak Hani menuju fully funded delegasi kemarin itu apa dan kenapa? Yang menggambarkan perjalanan aku adalah bagaimana aku bisa keluar dari zona nyaman. Gitu. Karena ya sebenarnya sih selain burnout tadi gitu ya, sebenarnya ya nyaman-nyaman aja ya, kayak misalnya gini, aku kerjaan udah ada gitu kan, aku tetap masih bisa ngurus anak, maksudnya anak nggak kurang perhatian dari aku gitu kan. Terus alhamdulillah dari endorse ada gitu kan, kayaknya nyaman gitu, mau kemana-mana sebenarnya nyaman-nyaman aja, tapi kok gini-gini aja ya, justru itu yang ngebuat aku ketampar. Kalau kayaknya gue kalau nyaman-nyaman gini-gini aja nggak bisa deh, kayak emang harus ada yang di upgrade gitu kan, gitu. Harus kalau perjalanan aku triggernya adalah aku mau keluar dari zona nyaman aku dulu. Oke, aku mungkin tadi baca ada satu pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar itu waktu kemarin kakak ke Malaysia Singapura, apakah yang dibutuhkan cuma paspor atau juga butuh visa untuk ke negara-negara Asia? Oh enggak. Kalau visa enggak. Karena kita perjalanannya itu tidak lebih dari 30 hari ya. Jadi tidak memerlukan visa teman-teman. Jadi hanya perlu paspor aja. Kalau misalnya teman-teman, tapi gini, untuk kemarin aku jujur aku juga belum pernah kok keluar negeri. Ini first time aku keluar negeri gitu kan. Untuk paspor, misalnya teman-teman nyiapin paspornya tunggu pas udah lolos gitu kan. Itu tetap masih kekejar. Karena paspor itu sebenarnya cuma butuh seminggu sih, ya paling lama seminggu lah ya. Karena semuanya diurus online dulu, terus ngurus yang terdekat, ambil yang terdekat di imigrasinya, terus ya udah kita foto, ngasih loa, karena loanya pun sudah disiapkan sama IWX, jadi teman-teman nggak usah bingung. Itu udah cepet. Gitu. Oke. Mungkin karena udah 1 jam Wah, perjalanan kita gak mengobrol nih, berasa ya. boleh dong Kak closing statement buat teman-teman semuanya di sini sebelum kita menutup acara live streaming malam hari ini. Oke, closing statement-nya buatku adalah ketika teman-teman punya mimpi, teman-teman jangan pernah langsung menyerah dengan keadaan, gitu ya. Karena kebanyakan dari kita tuh kayak misalnya, oh udah gagal di satu hal, jadi kayak ya udah kita nggak mau nyoba lagi. Gitu. Jadi ketika kita punya mimpi, kita tetap harus bisa mengejar mimpi itu. Mungkin waktunya belum sekarang, tapi suatu saat nanti kita pasti bisa ke arah sana. Gitu. Karena ketika kita sedang memperjuangkan suatu hal, yakin pasti jalannya itu ke sana. Selain kita berdoa, pasti yang namanya ikhtiar juga penting. Tapi tetap ya, kalau misalnya ketika kita belum bisa mewujudkan mimpi itu, jangan pernah menyerah gitu. Intinya sih itu Kak. Karena buatku yang ini pelajaran hidup juga ya. Karena apa ya? Ketika aku mungkin dulu mimpiku besar, tapi aku tidak punya support dari orang tua gitu kan. Aku termasuk anak yang fatherless gitu kan, jadi aku nggak punya arah gitu. Tapi pasti ketika kita tetap pikiran kita tuh ke arah sana dan kita punya tujuan hidup gitu, itu akan membawa kita sendiri kok mungkin, tapi waktunya aja yang beda gitu sih teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman tetap mau ikut ini, dan emang harus ikut sih kalau kata aku, karena sayang banget kesempatannya, bener deh. Aduh, pokoknya kalau misalnya teman-teman nggak lolos gitu kan, jangan pernah nyerah untuk nggak ikut di batch selanjutnya gitu. Itu teman-teman ya. Oke, keren banget, sangat-sangat membuka pikiran dan membuka mata ngobrol sama Kak Insya Hani. Allah. Senang banget bisa ngobrol sama kakak malam hari ini. Bahkan
mungkin di luar dari ekspektasiku. Pertanyaan-pertanyaannya benar-benar yang ngalir gitu aja, dan wawasannya luas daripada yang aku tanyain. Banyak banget impact dan apa ya, kayak feedback yang aku dapat dari obrolan kita malam hari Insya ini. Allah, semoga bermanfaat teman-teman semua. Ini tapi Oke. nggak berasa ya. Kayak tiba-tiba udah 1 jam, kayak wow, dari tadi padahal kita masih asik ngobrol nih. Benar, benar. Karena emang perempuan harus minimal ngabisin berapa puluh ribu kata ya gitu. Iya, bener, dalam satu harinya. Benar, benar. Oke, Kak Hani. Mungkin Oke. untuk sesi malam ini kita sudahi. Mungkin next time, siapa tahu kita punya kesempatan lagi buat ngobrol-ngobrol bareng lagi di kesempatan yang lain. Siap. Bener. Kalau misalnya aku open kok, misalnya aku orangnya nggak yang sombong, maksudnya bukan. Kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya gitu kan, Kak Hani gitu, misalnya mau nanya-nanya gimana sih persiapannya atau gimana apa aja yang harus disiapkan untuk pokoknya apapun itu seputar Fully Funded kayak gitu kan, atau seputar apapun yang ingin teman-teman tanya bisa DM aja kok. Insya Allah aku bales. Sangat-sangat open, teman-teman. Jadi yang mau tanya Open banget. sebanyak-banyaknya, DM Kak Hani langsung aja. Oke, kan, Kak? Oke. Oke, Kak Hani. Oke. Sebelumnya aku Najwa mengucapkan terima kasih perwakilan dari AWS. Semoga next time Kak Hani, apapun yang lagi direncanakan, sukses, lancar Amin, semuanya. amin ya Allah, Salam buat amin. keluarga ya Kak, sehat selalu. Amin. Doakan aku semoga programnya ini lancar ya. Aku bakal berangkat tanggal 11, teman-teman. Hati-hati di jalan, semoga lancar. Iya, amin ya Allah. Oke Kak Hani, mungkin boleh kalau misalkan Hani mau ada kesibukan lain, mau keluar dari live streaming ini juga boleh banget. Sebelumnya aku Sip. ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat Kak Hani. Terima kasih juga kakak udah memberikan kesempatan. Oke Kak Hani, bye-bye. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, nah mungkin teman-teman nanti yang mungkin ketinggalan sama session tadi ngobrol sama Kak Hani, kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh langsung DM Indonesian Youth Exchange, atau mungkin mau tanya-tanya sama Kak Hani juga boleh banget. Kita terbuka, mau teman-teman mau ditanya di akun kita boleh, mau tanya di akun Kak Hani boleh, silahkan. Dan kita masih benar-benar buka kesempatan untuk teman-teman coba di jalur fully funded ini. So, buat teman-teman, semoga obrolan kita di malam hari ini ngebuka mata teman-teman, ngebuka pikiran teman-teman untuk nggak takut untuk coba, apalagi program internasional kayak IWX ini. So, untuk session live streaming malam hari ini aku sudahi. Aku Najwa, ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya selama proses obrolan kita 1 jam ke belakang. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.